Hai guys, welcome back to the NDC Yogyakarta. Kali ini kita akan belajar nih tentang parts of speech. Nah, kalian pasti penasaran kan apa sih part of speech itu? Nah, langsung aja ditonton video ini sampai habis ya. Oke, jadi parts of speech ini adalah sekelompok atau jenis-jenis kata dalam bahasa Inggris yang menunjukkan tugas dan fungsinya dalam sebuah kalimat. Jadi simpelnya part of speech ini adalah sebuah kelas-kelas kata dalam bahasa Inggris. Jadi ada 8 parts of speech yang wajib diketahui dalam bahasa Inggris. Nah, supaya lebih mudah dalam mengingat semuanya, kita bisa gunakan singkatan yaitu pancapip. Yang P-nya itu untuk pronoun, yang A itu untuk adjective, yang N itu untuk noun, yang C itu untuk conjunction, yang A itu untuk adverb, yang V itu untuk verb, yang I itu untuk interjection, dan yang terakhir yaitu P untuk preposition. Seperti itu teman-teman. Oke, yang pertama kita akan membahas pronoun. Pronoun adalah kata yang digunakan sebagai pengganti noun atau kata benda, dan pronoun memiliki fungsi untuk mencegah adanya repetisi kata dalam suatu kalimat. Yang pertama ini ada personal pronoun. Nah, personal pronoun itu ada 3 macam. Yang pertama ada subject pronoun, object pronoun, dan possessive pronoun. Nah, untuk yang possessive adjective ini yang berwarna merah tersebut itu bukan termasuk pronoun, tetapi dia masuknya adjektif. Mengapa termasuk adjektif? Karena dia tidak bisa berdiri sendiri seperti subject pronoun, object pronoun, dan possessive pronoun. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada contoh kalimatnya. Yang pertama ada William is a content creator. He always uploads a video every day. Nah, kata he di sini dia merujuk pada William, yang mana William adalah laki-laki. Nah, jadi kita gunakan pronoun he. Nah, kita gunakan he untuk mencegah adanya repetisi kata dalam kalimat tersebut. Dan he di sini dia berfungsi sebagai subjek. Di contoh yang kedua ada My father gave me a gift. Nah, kata me di sini dia berfungsi sebagai objek dari kalimat tersebut karena dia merupakan orang yang dikenai tindakan dari sebuah kata kerja, yaitu gave. Nah, contoh yang ketiga itu ada contoh This book is mine. Nah, mine di sini dia berfungsi sebagai possessive pronoun. Oke, next ada adjective. Adjective adalah kata yang menjelaskan atau memberikan informasi tambahan pada pronoun ataupun noun. Jadi, adjektif itu singkatnya sebuah kata sifat, seperti itu. Contoh adjektif itu ada kata handsome yang artinya tampan, beautiful, cantik, big, besar, small, kecil, blue, biru, dan sebagainya. Oke, next ada contoh dari penggunaan adjektif. Yang pertama ada Thomas is handsome, yang artinya Thomas tampan. Nah, handsome di sini dia diletakkan setelah to be, yaitu is. Contoh yang kedua ada He has a big house, yang artinya dia laki-laki mempunyai rumah yang besar. Nah, kata big di sini dia diletakkan sebelum noun atau kata benda, yaitu house, yang artinya rumah. A big house, rumah yang besar. Oke, next ada noun atau kata benda. Noun adalah kata yang menjelaskan sebuah benda yang bisa berupa orang, tempat, benda, ataupun ide. Ada beberapa jenis noun dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada common noun. Common noun adalah kata
benda yang merujuk pada orang, tempat, benda, ataupun gagasan secara umum. Dan biasanya penulisan kata ini tidak diawali dengan huruf kapital kecuali pada awal kalimat. Contohnya di sini ada kata student, school, book, car, person, city, dan sebagainya. Oke, next ada proper noun. Nah, proper noun adalah kata benda yang merujuk pada nama spesifik pada orang, tempat, organisasi, ataupun benda tertentu. Dan penulisannya itu selalu diawali dengan huruf kapital. Contohnya, di sini ada kata Morgan. Morgan merupakan bagian dari nama seseorang. Yang kedua, ada kata Yogyakarta. Nah, Yogyakarta di sini merupakan nama dari sebuah kota dan penulisannya itu diawali dengan huruf kapital. Oke, next ada conjunction. Conjunction adalah sebuah kata yang menghubungkan antara kata ataupun sekelompok kata dengan kata atau kalimat yang lainnya. Ada dua jenis conjunction yang akan kita bahas pada video ini. Yang pertama ada coordinating conjunction. Coordinating conjunction adalah kata hubung yang menyatukan dua atau lebih unsur kalimat yang kedudukannya setara. Contohnya di sini ada kata for, and, nor, but, yet, or, dan so. Yang kedua ada subordinating conjunction. Nah, subordinating conjunction adalah sebuah kata atau frasa penghubung yang menghubungkan klausa dependen atau anak kalimat dengan klausa independen atau kalimat utama. Untuk contoh katanya, di sini ada because, after, before, although, dan sebagainya. Di sini ada juga contohnya. Yang pertama ada I love ice cream and chocolate. Nah, and di sini merupakan bagian dari coordinating conjunction, yang mana di sini dia menghubungkan dua kata yang setara, yaitu ice cream dan coklat. Nah, ice cream merupakan kata benda, sedangkan coklat juga sama, dia sama-sama kata benda juga. Jadi, kita gunakan coordinating conjunction untuk menghubungkan dua kata yang setara. Oke, contoh yang kedua ada Amanda learns English because she wants to go to England someday. Di contoh yang kedua tersebut, conjunction yang digunakan adalah subordinating conjunction, yaitu because, yang mana because di sini dia menghubungkan antara kalimat utama dengan anak kalimat. Nah, sedangkan kalimat utamanya adalah Amanda learns English. Nah, sedangkan anak kalimatnya yaitu because she wants to go to England someday. Oke, next ada adverb atau kata keterangan. Adverb adalah kata yang menjelaskan atau memberikan informasi tambahan pada verb, adjective, ataupun adverb lainnya yang berfungsi untuk menjelaskan how, bagaimana, where, di mana, when, kapan, dan why, mengapa sebuah kondisi atau situasi terjadi. Di sini ada beberapa jenis adverb. Yang pertama itu ada adverb of time, contohnya now, later, tomorrow. Ada adverb of place, here, there, where. Ada adverb of frequency, ada often, always. Ada adverb of manner, ada quickly, carefully, loudly. Ada adverb of degree, ada very, to, dan extremely. Di sini ada dua contoh penggunaan adverb. Yang pertama ada the girl cried loudly, yang artinya perempuan itu menangis dengan keras. Kata loudly di sini dia berfungsi untuk menjelaskan verb, yaitu cried. Maka dari itu, untuk menjelaskan verb dia diletakkan setelah verb tersebut. Adapun contoh yang kedua yaitu Aisyah
is very beautiful, yang artinya Aisyah sangat cantik. Nah, kata very di sini dia berfungsi untuk menjelaskan adjektif. Maka dari itu, dia diletakkan sebelum adjektif tersebut. Oke, next ada verb. Verb atau kata kerja adalah kata yang menunjukkan suatu tindakan ataupun keadaan. Ada beberapa jenis dalam verb. Yang pertama ada action verb. Action verb adalah sebuah kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan ataupun aktivitas fisik maupun mental yang dilakukan oleh subjek dalam sebuah kalimat. Contoh dari action verb itu ada kata read, membaca, write, menulis, smile, tersenyum, walk, berjalan, run, berlari, like, menyukai, think, berpikir, dan sebagainya. Oke, next ada linking verb. Linking verb adalah sebuah kata kerja penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan subjek kalimat dengan deskripsi ataupun informasi tambahan tentang subjek tersebut. Contohnya bisa noun, adjective, ataupun adverb. Contoh linking verb di sini adalah to be. Nah, to be di sini ada beberapa jenis. Yang pertama ada be, is, am, are, was, were, dan sebagainya. Oke, di sini ada dua contoh penggunaan verb atau kata kerja. Yang pertama ada Andy writes a letter for his family, yang artinya Andy menulis sebuah surat untuk keluarganya. Nah, writes di sini dia merupakan bagian dari action verb yang mana menunjukkan suatu tindakan ataupun aktivitas fisik. Untuk contoh yang kedua ada I am happy, yang artinya saya bahagia. Nah, di sini ada kata kerjanya yaitu am, yang mana am ini merupakan bagian dari to be. To be sendiri merupakan bagian dari linking verb. Nah, maka dari itu kata am di sini dia berfungsi sebagai penghubung antara subjek dengan kata sifat yaitu happy. Oke, next ada interjection. Interjection adalah sebuah kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan terkejut, kekaguman, emosi, ataupun reaksi. Contoh-contoh dari interjection ada kata oh, ouch, wow, yikes, you, dan sebagainya. Di sini ada dua contoh penggunaan interjection. Yang pertama ada yikes. Did you see that creepy spider? Nah, yikes di sini dia digunakan untuk mengungkapkan sebuah perasaan terkejut karena dia melihat sebuah laba-laba yang mengerikan. Nah, di contoh yang kedua ada wow, she looks pretty today. Nah, kata wow di sini dia digunakan untuk mengungkapkan sebuah kekaguman karena dia yang mengatakan kalimat tersebut mengungkapkan bahwa dia perempuan terlihat cantik hari ini. Seperti itu. Oke, the last ada preposition. Preposition adalah sebuah kata yang menunjukkan sebuah hubungan antara noun atau pronoun dengan kata lain dalam sebuah kalimat. Jadi, preposition sendiri dia memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada preposition of time atau waktu. Contohnya ada kata in, at, on, during, until, after, dan before. Yang kedua ada preposition of place atau tempat ataupun lokasi. Ada contohnya behind, in front of, next to, dan between. Yang ketiga ada preposition of direction. Nah, preposition of direction digunakan untuk menunjukkan sebuah arah. Contohnya ada to, toward, through, into, across, dan around. Di sini ada dua contoh cara penggunaan preposition dalam sebuah kalimat. Yang pertama ada I will visit my granny on Sunday, yang artinya saya akan mengunjungi nenek saya pada hari Minggu. Di sini ada preposition
on, yang mana on ini merupakan bagian dari preposition of time atau waktu. Contoh yang kedua ada she will go to Bandung, yang artinya dia perempuan akan pergi ke Bandung. Nah, di sini ada preposition of place yaitu to, yang mana setelah kata to diikuti oleh kata benda yaitu Bandung. Bandung di sini merupakan sebuah nama tempat. Maka dari itu kita gunakan kata to yang mana merupakan bagian dari preposition of place. Okay guys, that's all for the explanation about parts of speech atau kelas-kelas kata dalam bahasa Inggris. Semoga video ini bisa bermanfaat dan dapat membantu kalian dalam memahami materi parts of speech. Okay, thank you for watching this video and see you in the next video.